Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, hari ini tanggal 5 Januari 2022, harinya Rabu. Saya berada di persawahan, tepatnya berada di Desa Pamanukan, Kecamatan Pamanukan. Nampak dari kejauhan buruh tani. Saya menyebutnya sebagai buruh tani karena yang tandur ini sedang menanam tetapi sambil mundur begitu. Model yang memang digunakan oleh para petani dan buruh tani di rata-rata di Jawa Barat, tentu juga di sebagian besar daerah di Indonesia. Ini memang musimnya para petani dan buruh tani tandur. Itu yang terjauh kelompok pertama kompak, kemudian yang di sebelah sini juga sebagian berbagi zona begitu, dan di yang terjauh sebelah kiri saya juga sedang melakukan tandur. Sahabat, tentu saja saya tidak ingin mendiskusikan lebih jauh tentang tandur, tetapi harapannya bahwa Subang, termasuk Subang Utara sebagai lumbung padi nasional, food basket, yang menurut saya, menurut kita semua tetap harus dipertahankan. Apa yang akan kita bahas tentu saja sesuai dengan janji saya di kemarin ketika kita mendiskusikan sebagai Subang simpul ekonomi di kawasan Rebana. Sahabat pembelajar, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin melanjutkan soal konsep Subang sebagai simpul ekonomi pertumbuhan kawasan Rebana. Di seminar nasional yang ditajakan atau diselenggarakan oleh Pasundan Institute yang merupakan bagian dari grup Jawa Pos begitu, dengan nama Padang Express. Kemarin kita mendiskusikan dengan pakar-pakar lainnya, dengan narasumber lainnya, beberapa hal yang berkaitan dengan kesiapan Subang menghadapi pertumbuhan baru segitiga Rebana yang menghubungkan antara, atau yang terhubungkan tepatnya oleh terbangunnya pelabuhan Kertajati, maksudnya Bandar Udara Kertajati, lalu pelabuhan internasional Patimban, dan tentu saja pertumbuhan di kota dan Kabupaten Cirebon. Segitiga itu meliputi 7 kabupaten kota. Saya sebutkan satu demi satu. Yang pertama Sumedang, Majalengka, Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, dan Subang. Saya karena basis keilmuannya hukum tata negara dan administrasi negara, tentu saja saya menyoroti 3 hal penting. Apa yang harus disiapkan dalam rangka bukan menyongsong pula, karena pelabuhan Bandara Kertajati sudah selesai, 7 seksi, 3 seksi juga sudah diselesaikan pembangunan Patimban, dan Cirebon terus bertumbuh. Apa yang harus segera pemerintah Kabupaten Subang lakukan ketika industrialisasi pertumbuhan baru di segitiga Rebana itu sekarang sudah mulai kelihatan geliatnya. Ekspor perdana otomotif melalui Patimban, itu salah satu penanda dimulainya era industrialisasi di Kabupaten Subang. Saya kemudian menyarankan 3 hal, dan hari ini di media Subang pandangan saya itu kemudian dikutip, disebarluaskan oleh para pewarta baik online ataupun surat kabar Pasundan Express. Di antara pandangan saya itu, saya kutip 3-tiganya sekarang ini di YouTube kanal Otong Rosadi. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Subang
harus menyegera menyiapkan memulai roadmap reformasi birokrasi, karena struktur birokrasi Kabupaten Subang yang jumlah seluruhnya itu 10.553 orang ASN itu berada di posisi yang sebetulnya ini peluangnya adalah karena golongan 3D, 4A dan 4B itu golongan yang paling banyak begitu ya. Kemudian mereka yang sudah diklat pimpinan itu sudah berada di posisi menengah juga, 1, 2, 17-an, 16 saja yang sudah diklat PIM untuk ke eselon yang lebih tinggi. Ini adalah potensi sebetulnya, sekaligus juga tantangannya apa? Karena ternyata birokrat kita juga yang baru lulus data dari BKPSDM baru lulus di S3 itu ada 7 doktor begitu ya yang menjadi ASN di Subang. Sebagian besar itu sarjana dan magister. Tentu juga ada beberapa yang D3 dan D4. Nah, struktur seperti ini sebetulnya struktur yang merupakan peluang untuk menyegera. Apa yang kemudian harus dilakukan? Yang dilakukan pertama, sistem meritokrasi yang basis rekrutmen, promosi, mutasi itu berdasarkan kinerja mereka, dan Pak Bupati sudah mengatakan zero untuk mutasi, rotasi dan seterusnya, Rp0 maksudnya. Ini menurut saya harus disegerakan. Ini harus kemudian dijawab dengan antusias oleh anak-anak muda birokrat yang tentu saja basis penilainya harus kinerja. Yang bagian selanjutnya tentu saja diklat harus segera diikuti, karena sebagian juga kita harus migrasi menjadi jabatan fungsional. Catatan kedua yang terpenting di saya adalah kesiapan SDM unggul bagi warga di Subang, terutama tentu saja yang dekat dengan Patimban. Apa yang saya maksudkan? Saya melihat dari IPP, Indeks Pembangunan Pemuda di 2021, banyak data-data yang sebetulnya kurang begitu baik begitu ya. Yang pertama soal yang paling dominan nih ya, angka partisipasi kasar perguruan tinggi kita APKPT itu berada di posisi level yang rendah. Jangankan dibandingkan misalnya dengan Bandung yang 50,8% APKPT-nya, kita masih berada di bawah dibandingkan dengan 1-2 kabupaten di Rebana ini. Nah, APKPT harus digenjot. Yang kedua, angka pengangguran terbuka kita untuk pemuda itu juga sangat besar, sangat dominan. Ini menurut saya juga harus segera disiapkan lowongan pekerjaan dan usaha di Kabupaten Subang. Kemudian secara umum memang IPM Subang relatif masih belum baik. Nah, karenanya daya saing di samping sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur kita juga harus baik. Nah, yang terakhir ini terpenting, Subang juga harus segera menyiapkan beberapa ranperda yang berkaitan dengan industrialisasi Subang, yaitu ranperda ketenagakerjaan yang berbasis keadilan untuk warga Subang, kemudian perda tentang UMKM, perda lahan pertanian berkelanjutan, dan tentu saja revisi RPJMD serta rencana tata ruang wilayah. Sahabat pembelajar, saya pikir itu beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan seminar nasional yang digagas oleh Pasundan Institute, Padang Express, beberapa perusahaan, ada misalnya Surya, PT Surya, kemudian Hana, pokoknya perusahaan-perusahaan besar yang ada di Subang ikut memberikan kontribusi dalam seminar nasional kemarin. Pesertanya keren, panitianya lebih keren. Sukses selalu untuk Subang ke depan. Kita pesan Prof. Karim Suryadi diantaranya, jadilah setiap warga Subang menjadi humas bagi kebaikan Subang. Saya pikir itu dengan latar belakang para petani yang sedang tandur, saya menyampaikan untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.